Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan dulu, nama saya Rian Dawansa, salah satu mahasiswa KKN Back to Village UNED kelompok 44. Ya, Eh, saya sekarang ini akan mengadakan suatu kelas desa di mana saya mengambil materi terkait cermat dalam membuat perjanjian. oke. Nah, mungkin langsung saja ya Bu. Ya, Nah, sebelum membahas terkait perjanjian, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait perikatan, Bu. ya, Jadi sebenarnya perikatan ini adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih dalam ranah harta kekayaan, di mana salah satu pihak itu berhak atas prestasi dan pihak lain itu berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut, atau memiliki hak dan kewajiban gitu tiap para pihaknya itu. Nah, kenapa sih harus mengetahui perikatan dulu? Karena eh, perjanjian itu adalah suatu perbuatannya. Nah, setelah kita melakukan perjanjian, itu kan memiliki akibat hukum. Nah, ya, jadi kedua belah pihak itu terikat. Nah, ini dalam satu perikatan ini, Bu, hubungan hukum. Nah, lanjut. Nah, ini ada asas-asas perikatan. Nah, dalam membuat kayak perjanjian itu, pertama, kebebasan berkontrak. Jadi sebenarnya seseorang itu diberikan kebebasan, dia ingin melakukan perjanjian atau tidak, atau membuat perjanjian dengan siapa, isinya apa, atau dibuat dalam bentuk apa. Nah, itu diberikan kebebasan, tapi tetap ada batasannya, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun juga kesusilaan. Nah, yang kedua ada asas konsensualisme. Maksudnya apa? Maksudnya itu para pihak itu harus atas dasar sukarela. Dia sama-sama merasa penting untuk atau ingin membuat suatu perjanjian. Nah, maksudnya seperti itu, tidak ada tekanan, tidak ada tidak ada intimidasi dari pihak lain. Habis itu yang ketiga ada asas pacta sunt servanda. Maksudnya apa? Maksudnya asas pacta sunt servanda ini, perjanjian yang udah dibuat oleh para pihak ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak itu. Jadi isinya semuanya itu berlaku sebagai undang-undang mengikat kedua belah pihak itu. Nah, yang keempat ada asas itikat baik. Maksudnya apa? Maksudnya asas itikat baik ini, para pihak itu merasa bisa untuk memenuhi hak dan kewajibannya, seperti itu, Bu. Nah, lanjut. Nah, ini ada sumber dari perikatan. Yang pertama itu perikatan timbul dari undang-undang, yang kedua timbul dari persetujuan atau perjanjian, dan yang ketiga itu perikatan terjadi bukan karena perjanjian ataupun undang-undang, tapi karena perbuatan melanggar hukum atau unrehmatic debt. Nah, nanti kita fokusnya ke ini yang poin nomor 2, perikatan yang timbul dari perjanjian. Nah, lanjut. Nah, ini ada istilah wan prestasi. ya. Wan prestasi itu kayak misalnya contohnya, Yang melanggar ya. iya, melanggar dari perjanjian itu. Dia udah sepakat membuat perjanjian, ternyata di suatu hari dia itu tidak melaksanakan kewajibannya yang sesuai di perjanjian, maka dia disebut wan prestasi. Nah, biasanya ditindak itu baik secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi itu maksudnya apa? Maksudnya bisa diselesaikan secara hukum melalui pengadilan. Kalau non litigasi ini biasanya mungkin secara kekeluargaan atau mungkin juga secara mediasi atau kompromi, mungkin seperti itu, Bu. Nah, lanjut. Nah, ini perjanjian. Jadi kan tadi perikatan hubungan hukumnya. Nah, perjanjian ini perbuatannya. Jadi dia melakukan perjanjian atau istilahnya perbuatan hukum antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak berhak atas prestasi dan juga pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Jadi perbuatannya lah itu istilahnya. Nah, ini ada asas-asas perjanjian. Yang pertama ada asas kepercayaan. Maksudnya apa? Maksudnya asas kepercayaan ini, para pihak itu merasa yakin kalau misalnya mereka itu mampu untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Nah, yang kedua persamaan hukum. Maksudnya apa? Maksudnya persamaan hukum itu, kedua belah pihak itu memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Yang ketiga kepastian hukum. Bahwa kan mereka membuat perjanjian ya, Bu. Nah, perjanjiannya itu telah memiliki kepastian hukum, yang mana kan tadi terikat memiliki hubungan hukum. Nah, asas kepatuhan. Asas kepatuhan itu berkaitan sama isi perjanjian, bahwa kedua belah pihak itu merasa bisa untuk wajib untuk melaksanakan hak dan juga kewajibannya. Yang terakhir ada asas perlindungan hukum. Nah, asas perlindungan hukum ini kedua belah pihak itu memiliki sama seperti sebelumnya, kedudukan yang sama di mata hukum, sehingga karena perjanjian itu mereka itu dilindungi. Ya, Nah, lanjut. Nah, ini ada syarat-syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, sepakat. Seperti yang sebelumnya, mereka harus sepakat. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Maksudnya apa? Maksudnya itu kedua belah pihak itu harus cakap, harus dianggap mampu untuk melakukan perjanjian seperti di atas 18 tahun atau tidak di bawah pengakuan. Terus suatu hal tertentu itu berkaitan dengan hak dan kewajibannya harus tercantum di dalam perjanjian tersebut. Dan terakhir, suatu sebab yang halal, bahwa suatu perjanjian ini juga nggak boleh bertentangan dengan itu undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Nah lanjut, nah ini ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam menyusun suatu perjanjian. Sebentar ya Bu, Iya. sekalian disertai contohnya. Nah ini contohnya yang koperasi. Nah yang pertama itu pastikan identitas para pihak. Jadi di sini kan ada identitas para pihaknya ya Bu. Iya. Nah itu nama alamatnya itu harus jelas. Takutnya kalau misalnya di kemudian hari dipermasalahkan ini dengan alasan error in persona atau salah orang, padahal benar orangnya tapi dicantuminya salah namanya, takutnya bisa dipermasalahkan. Nah yang kedua, kepastian mencakup syarat sebuah prestasi yang jelas atau kewajibannya. Jadi kayak misalnya para pihak kan di sini ada nih, kayak misalnya dia harus membayar dengan asuran pokok berapa, administrasi berapa. Nah itu harus dicantumkan secara jelas. Terus pastikan jatuh tempo membuat prestasi atau kewajibannya itu sebuah prestasi. Maksudnya harus ada jatuh temponya ini dalam jangka waktu 4 bulan atau 1 musim. Ya, supaya ada batas dari perjanjiannya itu. Nah, yang terakhir, pastikan pilihan penyelesaian apabila terjadi sengketa. Maksudnya kalau misalnya salah satu pihak tadi wan prestasi atau tidak menjalankan kewajibannya, dia bisa kalau di sini kan ada nih, apabila terjadi keterlambatan dikenakan denda administrasi sebesar ini. Terus kalau misalnya tetap atau enggak bisa ini yang diselesaikan secara kekeluargaan, atau langkah terakhir kan diselesaikan secara hukum ya Bu, melalui jalur hukum. Nah itu juga sudah sesuai sih Bu kalau lihat dari perjanjiannya ini. Nah mungkin sekian sih Bu dari saya. Apa ada pertanyaan Bu? Atau Sudah jelas. sudah jelas. Baik Bu, mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.